Perkenalkan, nama saya Angelica Christy dengan NIM 2022021065. Dan tujuan saya membuat video ini adalah memenuhi permintaan Bapak dosen Yusuf Iskandar untuk membuat UAS tentang mempresentasikan PT perorangan yang telah saya buat di minggu-minggu sebelumnya. Mohon maaf jika presentasi saya sering menengok ke kiri karena di sini ada beberapa materi yang harus saya sampaikan dan saya akan membacakan atau mempresentasikannya dengan membaca sedikit demi sedikit. Saya mulai ke dalam deskripsi usaha saya. Nama PT perorangan yang saya buat adalah PT Angelica Sari Rasa. Dengan nama yang lebih mudah diingat oleh orang lain, saya membuat spesifik nama untuk usaha saya adalah Sweet Angel. Sweet Angel adalah usaha yang menyajikan kelezatan melalui berbagai macam makanan manis. Dengan sentuhan kreativitas dan keahlian kami menghadirkan tidak hanya memanjakan lidah saja, tetapi juga menggugah selera. Dan spesifik produk kami adalah produk kue pastry. Contohnya croissant, kromboloni, lalu ada pastry yang lainnya. Tapi saya lebih spesifik ke croissant dan kromboloni yang sedang viral saat-saat ini. Selanjutnya, saya akan ke bagian yang pertama, yaitu manajemen prototipe dan analisis produk. Dan untuk finalisasi prototipe dan verifikasi prototipe saya sudah membuat berbagai macam produk. Yang pertama ada jenis croissant dan jenis kromboloni dengan berbagai rasa. Ini dia. Kakung. Tidak hanya itu, saya juga sudah membuat kemasannya dengan itu adalah finalisasi prototipe dan verifikasi prototipe saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan kualitas dan kecocokan dengan kebutuhan pasar. Yang pertama, melakukan penelitian pasar. Kami akan melakukan penelitian pasar secara menyeluruh untuk memahami preferensi dan tren konsumen terkini di bidang pastry. Seperti yang kita lihat bahwa saat-saat ini sedang viral yang namanya pastry, yaitu kromboloni yang diidam-idamkan banyak orang. Dan mengambil kesempatan itu, saya akan membuka usaha pastry. Lalu analisis persaingan, kita akan meninjau produk pastry dan pesaing untuk memahami kelebihan dan kelemahan mereka serta mencari peluang perbaikan. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali toko-toko pastry yang ada di Indonesia saat ini. Contohnya Monsieur Spoon, Shea Bread, dan Harvest, dan masih banyak lain. Dan masanya itulah yang akan kami analisis sebelum kami membuka usaha pastry ini. Lalu ada uji coba produk. Kita akan melakukan uji coba produk terlebih dahulu secara internal terhadap berbagai resep pastry untuk memastikan rasa dan tekstur yang optimal. Sebelum kita menjual produk yang akan kita jual, kita akan melakukan uji coba produk dulu di dalam internal untuk memastikan rasa dan teksturnya. Lalu feedback pelanggan, ini yang paling penting pada saat kita ingin membuka usaha. Akan sangat penting untuk mendapatkan umpan balik atau feedback langsung dari pelanggan melalui survei atau interaksi langsung di toko. Pada saat nanti saya membuka usaha saya ini, saya akan mengharapkan feedback atau umpan balik dari customer pada saat saya melayani customer, bisa melalui survei atau berbicara mengobrol secara langsung. Lalu saya akan melakukan inovasi terus-menerus. Bahkan pada saat ini walaupun saya menjual jenis pastry hanya 2, yaitu macam-macam croissant dan kromboloni, tetapi saya akan selalu mencari cara untuk berinovasi dan menyajikan produk baru untuk memenuhi bahkan melampaui harapan pasar. Lalu pemantauan bahan baku. Saya akan memastikan bahan baku yang digunakan selalu berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar keamanan pangan. Lalu ada pemantauan proses produksi.
saya akan menerapkan kontrol kualitas pada setiap proses produksi untuk memastikan konsistensi produk. Jadi saya akan memastikan bahwa produk yang saya jual akan terus konsisten bahkan berkembang. Lalu komitmen terhadap kualitas yang pastinya saya akan membangun budaya usaha yang fokus pada komitmen terhadap kualitas di semua tingkat usaha atau organisasi. Lalu ada pembaharuan menu berkala. Berdasarkan tren dan umpan balik pelanggan, lakukan pembaruan menu secara berkala untuk memastikan keberlanjutan ketertarikan pelanggan. Agar pelanggan tidak bosan dengan produk yang kita jual, kita akan berinovasi atau melakukan pembaharuan dengan menciptakan rasa-rasa yang menarik. Seperti itu. Lalu akan masuk ke analisis cost produk. Di sini saya akan menampilkan PDF keuangan yang saya telah buat, yaitu untuk harga unit per cost dan penetapan harga. Sini saya akan menjelaskan sedikit. Ini adalah biaya kos produksi dan penetapan harga. Untuk membuka usaha ini membutuhkan modal sekitar 2.754.000 untuk total biayanya. Lalu, jika ingin menghitung kos per unit atau per jenis produksi itu dengan menggunakan metode total biaya dibagi jumlah produksi. Dan untuk total biaya tadi sudah dihitung, yaitu 2.754.000 dengan jumlah unit produksi sebesar 200 unit. Seperti itu. Jadi, untuk menghitung kos per unit, yaitu total biaya dibagi jumlah unit produksi, yaitu 2.754.000 dibagi 200 unit setiap bulannya produksi itu sebesar 13.770.000. Lalu untuk penetapan harganya, keuntungan yang kami atau saya harapkan dari produk yang saya jual adalah 30%. Jadi, untuk mencari keuntungannya, harga kos per unit tadi dikali 30%, yaitu mendapat keuntungan sebesar 4.131 perak. Dan untuk harga jualnya hanya tinggal ditambahkan saja 13.770 rupiah ditambah 4.131.000 rupiah, yaitu mendapat hasil 17.901. Jadi harga pastry yang akan saya jual jika dibulatkan yaitu menjadi 18.000 per satu kue. Untuk persaingan mungkin produk yang saya jual lebih murah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kualitas yang saya berikan adalah kualitas yang optimal. Lalu masuk ke bagian kedua, yaitu manajemen stakeholder. Jadi pastinya setiap usaha harus mempunyai stakeholder mapping masing-masing. Di sini saya sudah membuat stakeholder mapping yang saya buat sendiri, yaitu yang pertama adalah kita harus melihat dari dua sisi, yaitu power dan interest. Nah, untuk major stakeholder, yang pertama yang memiliki power yang tinggi dan interest yang rendah, yaitu government atau pemerintah. Dan untuk pemerintah ini dia memegang major stakeholder juga. Lalu untuk key player mempunyai power yang tinggi dan interest yang tinggi juga, itu dipegang oleh owner atau saya sendiri dan customer atau pelanggan, yaitu critical stakeholder. Lalu yang mempunyai power yang rendah dan interest yang rendah, yang pastinya itu adalah masyarakat yang belum terlalu tertarik dengan usaha pastry, tetapi saya akan mencoba untuk membuat masyarakat menjadi lebih menarik, dan community service. Dan yang memiliki power yang rendah tetapi memiliki interest yang tinggi dalam suatu usaha, yaitu ada
supplier, partner sales, dan kompetitor. Itulah stakeholder mapping yang dimiliki oleh PT Angelika Sari Rasa. Kita akan memasuki bagian yang ketiga, yaitu pemahaman konsumen dan pemasaran. Yang pertama, cara memahami karakter konsumen adalah kenali siapa dan bagaimana karakter konsumen kita sebagai pengusaha atau yang memiliki usaha. Kita bisa mengenal konsumen melalui demografis dan psikografis mereka atau customer. Misalnya dengan membangun profil pelanggan. Tanyakan pada kita sebagai pengusaha sebanyak mungkin pertanyaan yang relevan tentang pelanggan kita. Misalnya, apakah mereka wanita atau pria? Apakah mereka senang dengan tipe jenis makanan apa? Manis, asam, atau asin? Lalu seberapa sering dia membeli makanan keluar? Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, kenali apa yang diinginkan dan dibutuhkan customer. Selain karakter customer, hal penting yang harus kita bisa lakukan untuk memahami perilaku konsumen adalah mengetahui need dan want mereka, atau yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan. Konsumen akan memiliki keinginan dan kebutuhan pastinya. Mereka atau konsumen akan senang hati dan mau menerima informasi apapun yang bisa membantu masalah mereka. Misalnya, seseorang wanita bila sedang stres mempunyai kebiasaan untuk memakan makanan manis untuk meredakan stres. Itulah yang harus kita kenali dari customer kita dan kita manfaatkan dalam usaha kita. Lalu selanjutnya, cari tahu bagaimana persepsi konsumen terhadap produk kita. Salah satu cara yang bisa kita lakukan sebagai pengusaha adalah mengetahui persepsi konsumen dengan melakukan survei. Dengan begitu, kita sebagai pengusaha akan mendapatkan insight serta feedback yang berguna untuk kita analisa. Dengan mengetahui informasi yang customer berikan kepada kita, akan sangat berguna untuk kita sebagai pembisnis untuk menutupi kesalahan dari produk yang kita miliki. Nah, kita juga harus tahu bagaimana pengalaman konsumen terhadap produk kita dan apa saja keluhannya. Itu yang sangat penting bagi kita seorang pembisnis. Kita harus mengetahui apa kekurangan dari produk kita, dan sangat penting sekali feedback dari pelanggan agar produk yang kita jual bisa improve atau bisa berkembang. Gitu. Contohnya, misalnya, apakah alasan mereka customer beralih kepada kompetitor? Apa nih yang menjadi masalah? Seorang pelanggan kita pindah membeli produk yang sama kita jual ke kompetitor lain. Nah, itu yang harus kita tahu. Lalu alasan apa yang menjadikan mereka loyal terhadap suatu produk? Seperti itu. Lalu memahami jenis konten yang konsumen sukai. Pastinya kita sebagai pembisnis atau pengusaha harus memahami cara bagaimana memasarkan produk kita dengan baik, yaitu dengan membuat konten. Nah, selanjutnya kita akan bermain ke bidang pemasaran, khususnya konten marketingnya. Pada saat ini pasti setiap orang memakai handphonenya masing-masing, pasti melihat konten-konten yang menarik. Konten marketing biasanya berguna untuk mengonversi pelanggan untuk menggunakan produk atau membeli produk kita dan meningkatkan penjualan bisnis. Dan yang pastinya kita harus membuatkan konten-konten yang menarik sehingga berguna untuk mereka dan mereka bisa membeli produk yang kita jual kepada usaha kita. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke perilaku konsumen. Perilaku konsumen dapat dipahami sebagai studi tentang bagaimana individu atau kelompok mencari, memilih, membeli, menggunakan, dan menyediakan barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka atau pelanggan, teori perilaku konsumen mempelajari tindakan seseorang terhadap produk, jasa, merek, atau perusahaan, serta proses pengambilan keputusan dalam menghabiskan uang, waktu, dan tenaga.
Dan rencana pemasaran dari pemahaman perilaku konsumen yang saya jelaskan sebelumnya sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi pasar yang jelas. Identifikasi dan fokus pada segmen pasar yang paling mungkin membeli pastry yang saya buat. Misalnya, targetnya terhadap yang coklat lovers atau pecinta coklat, pencinta pastry, atau mereka yang mencari pilihan yang rendah gula. Karena saya akan juga membuat pastry dengan produk rendah gula juga. Lalu ada inovasi produk secara berkala, seperti yang sama dijelaskan saya pada awal. Terus berinovasi dan menyajikan produk baru secara berkala. Tawarkan variasi rasa atau kreasi unik untuk tetap menarik bagi pelanggan dan menangkap tren pasar juga. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang sangat tren sekali tentang kromboloni itu. Dan saya memanfaatkan tren yang ada dan akan membuat tren tersebut akan terus ada. Lalu yang ketiga, ada pemasaran digital yang efektif, yang pastinya saya akan memanfaatkan media sosial dan pemasaran online untuk meningkatkan visibilitas bisnis saya. Saya akan membagikan produk-produk atau gambar produk yang menggoda dan mempromosikannya secara khusus dan gunakan kampanye iklan yang akan ditargetkan. Lalu pelayanan pelanggan yang unggul. Pastinya kita sebagai bisnis ingin melayani customer kita dengan baik. Dengan mengimplementasikan program loyalitas yang memberikan insentif kepada pelanggan setia seperti diskon khusus atau program poin. Dan tidak hanya mendorong pembelian berulang, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang. Jadi usaha saya nanti akan menerapkan sistem yang pastinya ada diskon dan poin bagi pelanggan yang setia berbelanja di usaha saya akan mendapatkan privilege khusus atau produk khusus. Lalu masuk ke bagian 4, yaitu peluncuran usaha dan branding, rencana peluncuran produk usaha pastry, serta membangun branding dan validasi produk. Yang pertama, penelitian pasar. Pastinya banyak sekali pesaing yang ada. Contohnya Harvest, Monster Spoons, Say Bread, dan lain sebagainya. Dalam usaha ini, saya akan membawa perbedaan dari pesaing-pesaing dari segi pastry, pelayanan, dan promosi. Yang tadi contohnya saya akan menjual kue yang rendah gula juga. Untuk inovasi produk-produk saya selanjutnya. Lalu pengembangan produk, saya akan mengembangkan produk dari segi rasa dan bentuknya yang pastinya unik. Misalnya, saya akan membuat bentuk alam semesta atau menciptakan rasa yang pernah ada. Dan selanjutnya, itu branding dan identitas visual. Logo yang saya buat akan menarik dan dapat mudah diingat oleh konsumen. Dan ini logonya. Logo saya. Ya pastinya menarik bukan? Lalu ada pemasaran dan promosi. Usaha saya akan membuat kampanye promosi melalui media sosial, blog, atau kolaborasi dengan influencer kuliner. Yang pastinya saya akan juga melakukan kerjasama dengan influencer-influencer yang pastinya mengendorse produk yang saya buat. Lalu saya akan menentukan strategi harga peluncuran dan tawaran paket promosi khusus. Tadi kan saya sudah membuat segi dari harganya. Nah, saya juga nanti jika usaha ini terus berjalan, saya akan menyiapkan diskon-diskon atau penawaran yang menarik. Lalu pemasaran promosi itu sudah, lalu lokasi dan distribusi. Untuk saat ini, untuk lokasi saya akan lebih ke home industry, yaitu tempatnya pastinya di rumah, dan saya juga akan melakukan penjualan online dengan metode pre-order, jadi tidak rugi juga kalau membuat produk yang banyak. Dan saya juga pasti menyediakan yang ada di tempat itu juga
pasti dengan lokasi yang strategis. Lalu pelayanan pelanggan, tadi sudah saya jelaskan, saya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan saya, baik pelanggan baru maupun pelanggan setia. Lalu yang pastinya terdapat pemantauan dan evaluasi. Jadi setiap usaha itu harus melakukan pemantauan dan evaluasi yang ada dari umpan balik pelanggan, lalu melakukan evaluasi secara berkala untuk menyesuaikan strategi berdasarkan hasil analisis yang sudah kami terima dari analisis pelanggan. Lalu pendirian usaha dan strategi operasional dan raga bentuk usaha itu sangat banyak sekali yang ada di Indonesia, yaitu ada 10. Yang pertama itu ada perusahaan perseorangan, persekutuan prima, CV, persekutuan terbatas atau PT, koperasi, perusahaan daerah, BUMN, koperasi, yayasan, dan perusahaan asing. Dan alasan saya memiliki membangun perusahaan perorangan dengan alasan sederhananya itu mudah didirikan dan dikelola tanpa persyaratan formal yang sulit. Lalu saya juga memiliki kontrol penuh atas usaha saya, yang pastinya owner memiliki kendali penuh atas keputusan dan operasional bisnis. Lalu ada pajak pribadi, pendapatan bisnis dapat dihitung sebagai pendapatan pribadi pemilik untuk tujuan pajak juga. Dan proses pendirian perusahaan perseorangan umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. Ini untuk yang offline, yaitu yang pertama ada yang pastinya kita harus menentukan nama usaha kita, lalu mendaftarkan nama usaha kita, lalu menyusun akta pendirian, bisa informasi tentang pemilik, alamat, dan kegiatan usaha, lalu pendaftaran NPWP yang pastinya jika kita memiliki usaha kita harus mempunyai NPWP, pendaftaran SIUP atau surat izin usaha perdagangan, pendaftaran TDP, tanda daftar perusahaan, pembukaan rekening bank, pendaftaran sosial, lalu ada pemenuhan kewajiban lain yang mungkin diperlukan berdasarkan jenis usahanya ya, dan lokasinya, lalu operasional usahanya dengan menjalankan kegiatan usaha setelah semua persyaratannya telah terpenuhi. Dan jika tidak ingin terlalu sulit, bisa mendaftarkan secara online dengan mengakses aplikasi perseorangan perorangan melalui laman https aho.go.id. Sama sebenarnya tidak jauh beda dengan offline. Yang penting kita harus memiliki data diri dari KTP dan NPWP, lalu nama usaha, dan pastinya untuk yang ingin mendaftar online menyiapkan dana sebesar 50.000 untuk membeli voucher sertifikat pembangunan usaha perseorangan. Seperti itu. Lalu masuk ke bagian 6, yaitu strategi operasional dan pencatatan keuangan. Untuk strategi operasionalnya yang pastinya ada rotasi menu secara berkala. Kami akan menawarkan variasi pastry baru secara berkala untuk menjaga minat dari konsumen atau pelanggan. Lalu kemitraan dengan kafe, jika sudah semakin berkembang usaha saya akan bekerja sama dengan mitra-mitra, yaitu kafe, dengan menaruh produk saya di kafe tersebut. Karena kan ini sebenarnya saya tidak memiliki sebenarnya usaha saya itu lebih ke home industry, jadi memang mendistribusikan ke mitra-mitra yang akan bekerja sama dengan saya. Yang ketiga itu promosi media sosial sudah pasti, dan optimalisasi proses produksi, mengatur alur kerja yang efisien dan cepat untuk menyediakan stok. Lalu ada layanan pesan antar jika pelanggan memiliki kesulitan dari jarak jauh, atau kan saya menjual lewat online, jadi pasti kita menyediakan layanan pesan antar. Lalu program poin pelanggan yang saya sebutkan tadi. Lalu ada analisis data penjualan, kami akan menggunakan data penjualan untuk merespon tren pasar dan mengelola persediaan. Itu. Lalu yang pastinya kemasan yang menarik, kemasan yang saya dibuat, dan akan berinovasi juga, tidak hanya baik segi produk, tapi untuk segi kemasan saya juga akan
berinovasi terus-menerus. Lalu keberlanjutan lingkungan, kami akan prioritaskan menggunakan bahan baku lingkungan untuk menarik pelanggan yang peduli lingkungan. Jadi tidak hanya usaha yang mencari keuntungan saja, tetapi usaha yang peduli terhadap lingkungan. Lalu layanan yang cepat, kami akan fokus kepada layanan pelanggan yang cepat dan efisien untuk pengalaman berbelanja yang positif. Jadi pada saat customer belanja di usaha toko kami akan memiliki pengalaman yang positif. Lalu umpan balik terhadap pelanggan itu berulang-ulang, itu sangat penting seperti itu. Dan untuk mencatat keuangan untuk usaha baru khususnya pastry itu saya mengambil atau mengikuti beberapa langkah. Yang pertama itu pembukaan buku kas, lalu pencatatan pembelian bahan baku, lalu pencatatan penjualan buku besar, lalu ada rekonsiliasi bank, lalu pencatatan biaya operasional, pastinya ada laporan keuangan, lalu pajak, lalu sistem akuntansi, lalu lagi-lagi pemantauan dan evaluasi. Yang pastinya saya akan mengkonsultasikan dengan seorang ahli akuntansi yang profesional untuk memastikan pencatatan keuangan itu sesuai dengan peraturan dan praktik yang terbaik. Dan akhirnya, kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah yang pasti kami akan membangun suatu usaha ini menjadi usaha yang profit, tetapi tetap taat terhadap peraturan dan yang pastinya peduli terhadap lingkungan. Itu yang menjadi hal menarik dari usaha kami, dan menawarkan produk-produk pastry yang menarik yang pastinya, dan semoga usaha yang akan saya bangun ini akan selalu maju dan terus komitmen pada tujuan kami pada saat kami membangun usaha ini. Terima kasih, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih. Dadah, sampai jumpa. Semoga dapat nilai yang terbaik. Amin. Terima kasih Pak Yusuf.